Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Kesultanan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melama saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Menurut cerita, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir. Kerajaan Demak adalah sebuah kerajaan Islam pertama yang ada di pantai utara Jawa. Kerajaan Demak menjadi salah satu pelopor yang cukup besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Namun, unsur kerajaan Demak relatif pendek dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Salah satu peninggalan yang cukup terkenal dari kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para wali songo. Selain itu, kerajaan Demak juga menjadi salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Pastinya kerajaan Demak mempunyai sejarah yang cukup kompleks, mulai dari proses berdirinya sampai berakhirnya kerajaan tersebut. Kini, status Demak adalah kesultanan. Ibu kota Demak yaitu Bintoro, Prawoto, dan Jipa. Bahasa umum yang digunakan adalah Jawa kuno. Selanjutnya berkembang menjadi Jawa modern seperti sekarang. Agama yang dianut oleh warga kerajaan Demak yaitu Islam. Pemerintahannya monarki absolut Islam yang dipimpin oleh Raden Patah, Sultan Trenggana, Pati Yunus, Sunan Prawoto, Arya Penangsang. Era sejarahnya yaitu penyebaran Islam di Jawa. Kerajaan Demak sekarang menjadi bagian dari Indonesia. Raden Patah. Raden Patah merupakan putra dari pemimpin kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya dari pernikahannya dengan seorang putri keraton Campa. Di dalam kerajaan Demak, Raden Patah adalah raja pertama dan menjabat selama 18 tahun mulai dari tahun 1500 sampai 1518. Selama ia berkuasa di kerajaan Demak, banyak hal yang sudah ia bawa, mulai dari rumah peribadatan termasuk Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di pusat kota Demak. Pati Yunus. Setelah Raden Patah menjadi raja di kerajaan Demak, ia kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pati Yunus, di mana anak dari Raden Patah ini kemudian naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah sudah berakhir pada tahun 1518. Akan tetapi, Pati Yunus hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Lalu Pati Yunus diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor. Hal itu terjadi berkat perlawanannya kepada Portugis dalam usaha merebut Malaka. Namun sayangnya, Pati Yunus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. Sultan Trenggana. Sultan Trenggana menjadi salah satu raja dalam silsilah kerajaan Demak yang dikenal karena pertempurannya dalam merebut Sunda Kelapa dari tangan penjajah Portugis yang ada di bawah pimpinan Fatahillah. Di masa kekuasaan Sultan Trenggana, kerajaan besar yang ada di Jawa seperti halnya Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh kerajaan Demak. Kemudian pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat ketika peperangan yang terjadi di Pasuruan tahun 1546. Fatahillah atau bisa disebut juga Falatehan dalam ejaan orang Portugis adalah Laksamana Cirebon dan tokoh penyebar Islam yang dikenal karena memimpin penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Penaklukan ini adalah salah satu misinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah kerajaan Sunda di Jawa Barat dan mencegah bangsa Portugis untuk membentuk benteng di sana. Demikian penjelasan secara singkat dari saya mengenai Kesultanan Demak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.